Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 2 minggu tak jumpa kita. Minggu ya. 2 minggu. Ya. 2 minggu ya. Nah ya, tiba-tiba karena Sabtu lalu kita absen, makanya pada Sabtu ini banyak berita tuh aku tengok. Wah, banyak kali. Jadi pikir-pikir aku apalah yang mau diangkat. Semuanya menarik berita di Medan tuh. Ada pula katanya kuman disebarkan dari langit. Ngeri kali ini. Jadi kalau cerita memang berapa minggu ini hampir boleh dikatakan Medan kekurangan berita. Ya, aku buka semua media koran, hampir tak ada berita. Good news saja udah parah, apalagi bad news. Ya kan begitu. Nah, tapi terakhir-terakhir ini kan kalau kita lihat perkembangan kota Medan ini ya sedikit semarak lah ya. Di mana kondisi kriminal meningkat. Tapi di sebalik kriminal itu juga kita lihat ada suasana kegembiraan daripada emak-emak. Ya kan mereka sekarang sudah bisa melemparkan kebahagiaannya itu dengan berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ya dengan diawali dengan alasan pertama sekali pengajian, pulang dari pengajian mencari kegembiraan, kesenangan kan begitu. Ini menarik ya. Kalau lihat emak-emak Medan sekarang ini begitu kan begitu. Tidak ada rasa takut ataupun sedikit pun gentar dengan berita-berita yang tentang kriminal. Jadi memang terasa macam ada kontradiksi di dalam persoalan hidup nih rupanya di Medan ini. Sayangnya 2 hari kemudian yang lalu terjadilah pula PPKM level 3. Emak-emak agak terempas sedikit kan begitu ya. Level 3 ya sekarang ya. Selera agak sedikit tertahan kan begitu. Karena syukurnya tapi ya kafe-kafe masih buka sampai jam 9. Masih bisa mereka melampiaskan kegembiraannya itu. Sekarang menjadi tren mak-mak nih bahar di Medan ini. Mereka merisan, kumpul itu kan lakukan kegiatannya dengan bergembira. Walaupun suara tak sedap, tapi puas orang itu sudah bisa melepaskan ajabnya itu kan begitu ya. Aku tak tahu apakah ini mungkin bakat-bakat orang Medan yang senang nyanyi atau tidak. Tapi itulah kembali tadi di awal ya, masalah kriminalitas kan, di mana. Berarti kalau mereka berani keluar sampai malam, tingkat kriminalitas berarti mereka sudah percayakan pada polisi. Nah, sekarang yang kedua adalah masuk ke kasus izin suami. Nah, itu kan susah juga. Jadi Bang Halis ini menyorot mengenai emak-emak ini maksudnya apa gitu loh? Apakah itu merupakan satu aku teringat begini, kehidupan kontradiksi di kota Medan nih kan begitu ya. Tadi kan aku awali dengan begitu adanya begal kriminalitas yang cukup meningkat. Bahkan kemarin kita dengar satu orang anak siswa SMA negeri terbelah kepalanya kan, dibegal kan begitu ya. Tapi itu tertutup. Pada kehidupan malam atau kehidupan siang sore, aku melihat emak-emak itu seolah-olah macam tidak ada kesan bahwa ada kriminalitas yang tinggi gitu kan begitu. Mereka bisa melampiaskan kegembiraannya. Ukuran kesenangan itu kan kita lihat dari emak-emak, bukan dari anak gadis. Kalau anak gadis ya mereka sudah punya kesenangan begitu kan. Jadi kata Ari tadi kan bahwa emak-emak itu kan ada punya SIM yang harusnya dipegangnya. Tapi alhamdulillah SIM sekarang udah SIM bebas itu kan begitu dari suami. Karena alasannya itu pengajian kan begitu. Jadi mungkin ada korelasi juga pertanyaan Idrus tadi dengan apa yang diinformasikan oleh Baharudin pada kita bahwa di Kompas kemarin di halaman berapa itu? Halaman 1. Halaman 1. Ya. Ada laporan mengatakan tentang kegiatan kehidupan musik di Medan. Setelah aku baca, ternyata bukan menyoroti permainan musik, yang disoroti adalah ini. Kebiasaan pada ibu-ibu ini, ya emak-emak ini, yang hampir setiap hari keluar rumah dan kemudian berkaraoke, ya, dan kemudian sampai malam, mungkin sampai suaminya pulang kantor. Ya. Nah, oke, itu hak mereka untuk mencari kebebasan, ya, mencari kesenangan, ya. Tapi jangan lupa pula ngajarin anak sekolah kan, kalau dia harus sekolah di rumah. Tapi nggak apa-apa, itu hak pribadi mereka masing-masing. Mereka bisa atur. Jadi tren ini Bang, bukan sekarang. Aku melihatnya bukan gitu, Ri. Aku senang malah gembira ya melihat para emak-emak ini mengeksplor kejiwaannya kan begitu ya. Tak ada problem. Karena mereka itu kan juga berkumpul dalam komunitas di antara mereka.
Betul. Ya tidak sampai kalau kita dengar belum ada yang menyimpang atau negatif. Makanya para suami-suami yang ada di Medan itu mereka begitu percaya, bahkan mereka kadang-kadang ikut bergabung di Bang Alis, itu sebenarnya suami mengizinkan bukan apa-apa. Pertama kali mak-mak tuh di rumah ngerepet. Aku cari minyak, aku antri kemana-mana nggak dapat. Minyak 14.000 kalau pergi ke supermarket, pergi ke minimarket, minyak yang 14.000 tuh cuman kosong aja, nggak ada isinya. Dan 28.000 ada katanya. Merepet dia. Habis itu pergi lagi ke pajak. Itu tomat dulu 4.000 sekarang 18.000 katanya. Merepet lagi. Akhirnya aku minta izin ya Pak suami, aku minta izin lah kumpulkan nih, mau pengajian deh. Dapat SIM, surat izin mengaji. Sama dia ditukar surat izin menyanyi. Itu hiburan murah kan begitu ya, Ya. boleh dikatakan hiburan murah. Mereka tep-tepan kan begitu kan, Ya. hanya minum kopi barangkali bayarnya masing-masing kan begitu ya. Tapi yang aku coba soroti, mereka itu bisa meluapkan kegembiraannya itu yang aku kagum. Kalau kita baca laporan Kompas itu sebenarnya bukan hanya mak-mak. Sebenarnya penduduk Medan itu dalam setiap kesempatan sekarang, baik laki maupun perempuan maupun suami istri, memanfaatkan untuk bernyanyi. Jadi panggung itu begitu dimanfaatkan untuk menyanyi. Tidak perlu bagus atau tidak. Lagu Padang kek, lagu Batak kek, lagu Mandarin kek, lagu Jawa kek, itu semua. Ya, itu yang tren baru yang makanya aku bilang dilaporkan. mereka mencetuskan kegembiraannya itu dengan cara yang demikian kan Ya, begitu. ya. Daripada mereka wisata jauh yang Ya, memakan biaya ya. apa, itu bagusnya mereka itu. Ya. Selain barangkali kalau kita mau lihat dari sorot ekonomi kita, Ya. ekonomi sudah mulai bagus kan begitu. Para pengusaha Laporan kuliner. itu memang cenderung positif, bukan tidak ada negatifnya sebenarnya. Tapi memang boleh aja kita gali seperti yang Bang Halis katakan tadi, bisa jadi memang atau seperti Pak Jaya bilang faktor ekonomi atau karena COVID pandemi yang sudah 2 tahun kemudian sudah mulai kendor. Dan tapi yang perlu sebenarnya tradisi nyanyi itu kan dari dulu itu. Ya, tapi perlu kita pertanyakan kenapa justru mak-mak tuh sekarang ini mengembangkan itu kan itu. Bang, sorry Bang, aku rasa bukan sekarang Bang. 2018, 2019 aku agak intens berada di Medan. Aku kan tinggal di rumah keluarga Bang. Ya. Jadi kalau malam kan aku sendirian. Ya bawa keluarga. Jadi aku sama adik abang ngasih David itu tiap malam lah kami jalan. Nah itu tempat-tempat di mana ada musik itu selalu rame. Berarti ada satu meja penuh gitu ya di sebelah sana. Semua ibu-ibu pakai jilbab semua dengan lengkap. Dan jilbab Medan ini kan agak lain, agak tinggi ke atas. Ya karena kayak Winnie Mandela punya. Jadi bukan yang jilbab biasa, jadi kelihatan itu. Jadi kalau bicara tentang mak-mak suka nonton dengar musik atau nyanyi terus ngumpul-ngumpul, sebenarnya itu bukan hanya di Medan ya, di mana-mana juga demikian. Yang harus dipikirkan sekarang adalah masalahnya terkontrol nggak? Masalah tadi izin kadang-kadang bisa kebablasan, maka diukur dulu mak-mak ini mak-mak usia seberapa. Nah, itu yang aku mau ceritakan terus. Jadi setiap malam lah aku jalan Bang, ya, dan tahu tempatnya. Yang paling top itu adalah kafe nongkrong di Medan, di Jalan Saman Hudi Bang. Dekat Harapan itu. Itu makanannya cukup bagus, murah, dan boleh nyanyi. Mereka boleh nyanyi dengan band, ada band, live band. Ya. Kemudian yang kedua agak laris adalah yang namanya Palas. Ya, yaitu Padang Lawas. Itu punya keluarganya Dahlan Sregar itu Bang. Barangkali kan abang kan? Nah, itu yang punya itu Ibu Ros. Ibu Ros. Ya, suaminya dulu bekas Bupati Tapanuli Selatan. Ya, betul. Nah, itu kan keluarga terkenal yang punya radio lah dulu itu, Radio Prapanca. Ya kan? Nah, satu lagi yang sering juga Tip Top. Tip Top itu kalau malam Minggu dan malam Rabu. Nah, itu lebih aneh. Itu penyanyinya kan troubadour dan gitar gitu. Nanti bisa dia main, dia nggak nyanyi. Yang nyanyi ganti-gantian menunjuk. Jadi dia bilang sama aku, kami nggak capek Bang katanya, karena kami nggak nyanyi, orang tuh nyanyi semua. Cuman aku bilang
Sakit Ya. kuping dengar orang tuh nyanyi. Ya. Musik kemana, suara kemana. Kalau aku kan mau dengar kalian nyanyi nih, lagu-lagu Latin. Itulah maka muncul istilah. Ada muncul istilah, kau nggak bagus kau nyanyi. Tapi lebih bagus kalau kau nggak nyanyi, dan sakit kupingku katanya. Kan itu dia. Tapi sebenarnya kan mungkin kebiasaan itu sekarang mengalir ke lingkungan masyarakat, bukan lagi tempat tertentu, Pak Ishari. Gejala ini yang dilihat wartawan kan, misalnya pernikahan. Selalu memang ada panggung, ada bandnya, walaupun hanya keyboard. Dan orang bernyanyi bergantian, gitu loh. Bahkan ada kecenderungan baru yang menarik katanya di Medan sekarang. Masing-masing bawa mic sendiri karena untuk menjaga tidak terjadi COVID kan. Bukan Bang. Bukan. Kalau mic sendiri itu suara bisa di setel lebih bagus. Lepas daripada itu, tapi juga untuk menjaga prokes. Untuk prokes, iya kan begitu. Jadi mereka tetap berprokes, tapi kemudian kebiasaan baru ini mereka jalan gitu loh. Dalam arti memang untuk beradu nyanyi. Ada lagi yang menarik lagi, teman saya, bahkan kalau ini teman saya tahu betul, sering ke rumah saya juga. Dia sengaja pulang ke Medan karena kalau dibilang Pak Idrus tadi itu mungkin terbatas dia di sini. Dia bisa disalurkannya itu kalau itu ada di Medan dia. Nah itu fakta. Itu teman Bang. itu. Jadi gini Bang, kadang-kadang yang buat mereka senang itu kan ngumpul sesama. Apalagi perempuan itu kan kecenderungannya kalau bergosip enak. Jadi intinya gini, aku lihat satu bukan fenomena sebenarnya. Kebetulan dekat rumahku itu ada namanya Warbon, warung kebon. Jadi sebentar-bentar ngumpul udah telepon-teleponan. Lama-lama aku bilang kau ini ownernya atau apa ini? nggak pernah absen gitu ya, atau privilege card. Jadi kadang-kadang orang tuh bukan itunya. Biniku tuh tadi nggak suka ngopi, tapi karena sekarang trennya ngopi di Jakarta, sih ngopi, ngumpul. Jadi intinya ada tempat di dekat rumah juga, ada tempat lounge musik juga, nyanyi-nyanyi yang penting melampiaskan sesuatu. Tapi motivasi kesananya itu kalau kulihat ya, bukan mau nyanyinya tuh, mau ngumpulnya sama teman-teman. Bisa jadi. Kemudian ada lounge musik difasilitasi. Nah makanya kayak si Ishari bilang nggak peduli mereka suara bagus atau nggak bagus, yang penting itu. Nah, orang lain yang tamu-tamu yang datang ingin mendengar musik yang ini terganggu memang. Tapi mereka nggak. Oleh karena itu dilihat dari sisi marketingnya, yang punya tempat itu membuat sedemikian rupa untuk tempat nongkrong yang nyaman, yang eksklusif, murah, meriah. Gitu kan. Karena kan kalaupun mereka kumpul pun terus mereka selalu bertanya, ada live musiknya nggak? Ada musiknya nggak? Jadi tadi yang dimaksud Pak Baharudin tadi yang di tengah masyarakat, memang secara tidak langsung tengah masyarakat. Karena kalau Baharudin kapan terakhir ke Medan? Agak lama juga sebelum COVID. Jadi aku kaget itu di 2018-2019 itu hampir setiap rumah di setiap jalan selalu ada kafe. Coba kalau kita jalan di Sungai Wampu, jalan apa itu Bang namanya sekarang Bang? Di Panjaitan. Itu dari ujung jalan Binjai sampai ujung ke rumah sakit sana. Itu semua sepanjang itu dapat. Itu kafe semua. Kan rumah mewah dulu di situ, Medan Baru itu. Nah kemudian itu semua pada mahal. Nah kemudian ada satu tren yang menghasilkan uang. Di mana-mana begitu buka dan mereka punya halaman. Saya mau gambarkan di Bandung itu fenomena outlet. Ya sama lah ini outlet. Rumah mewah jadi outlet. Betul. Itu kan ini outlet itu kan gini. Outlet itu pengertiannya sebenarnya kan toko ya, toko atau tempat menyalurkan produk. Tapi kalau yang tadi disebut kafe, ya restoran dan lain sebagainya itu nular karena apa? Jadi itu tempat kuliner. Nah mereka merasa halaman rumahku gede kok daripada nganggur. Terus, nah iya Bang. Saya mau menggambarkan rumah-rumah yang percuma itu, percuma tanda petik, yang kemudian dibisniskan. Itu aja. Pengertian yang saya maksud. Betul. Waktu Baharudin bilang dulu di Bandung ya. Itu pada waktu aku masih belum kawin, berarti sudah berapa puluh tahun lalu. Di Bandung itu ada yang terkenal namanya Thesis. Itu rumah bangunan Belanda. Oh iya, aku gitu tuh. Nah, jadi banyak. Nah sekarang balik aku ke Medan, itu kan semua rumah-rumah itu kan bangunan Belanda itu. Rumah kuno lah. Arsitekturnya arsitektur kuno. Iya. Nah,
Nah, kadang-kadang pemiliknya sudah nggak ada lagi di Medan, tinggal di Jakarta. Iya, Daripada iya. dikontrak orang nggak laku, dia bisa sharing atau dia kontrak, disitulah mereka main. Jadi suasananya rumah, Tapi betul, Pak Is, sangat rumah. tapi Pak Ishari, Bapak tadi baru mengatakan tempat, kafe, rumah. Yang fenomena yang terjadi di Medan itu adalah di setiap kegiatan. Pernikahan, Jadi begini. pengajian, bubar pengajian, orang nyanyi, gitu loh. Jadi begini, memang selalu untuk setiap kegiatan